Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 12 Muallimin, pada hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Untuk materi pelajaran SKI pada hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi dakwah Islam di Indonesia. Baik, bahasan tentang strategi dakwah Islam di Indonesia ini ada 6 hal yang merupakan bagian yang menjadi sorotan dalam strategi dakwah Islam Indonesia, yaitu yang nomor satu terkait dengan perdagangan, kemudian yang kedua perkawinan, ketiga politik, keempat pendidikan, kelima kesenian, dan enam tasawuf. Nah, dari keenam hal ini strategi dakwah dilakukan sehingga Islam bisa berkembang di Indonesia. Baik, yang pertama terkait dengan strategi dakwah melalui perdagangan, bahwa strategi dakwah penyebaran Islam melalui media perdagangan ini merupakan awal proses Islamisasi di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi. Bangsa Indonesia kedatangan para pedagang Islam dari Arab, dari Persia, dan dari India. Mereka menjalin hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Baik, jadi pada umumnya para pedagang dari Arab, dari Persia, dan India yang datang ke Indonesia, mereka pada umumnya beragama Islam. Sehingga ketika melakukan perdagangan dengan masyarakat di Indonesia, dengan penduduk Indonesia, mereka pun menyempatkan atau menyampaikan sedikitnya tentang ajaran-ajaran Islam yang telah mereka pahami. Karena mereka cukup bagus hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia, sehingga dalam penyampaian pesan-pesan pun tidak terlalu sulit diterima oleh masyarakat Indonesia, karena memang sudah terjalin yang cukup kuat dalam hubungan perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, strategi penyebaran Islam di Indonesia ada juga lewat perkawinan, yaitu pedagang muslim yang masuk ke Indonesia dilihat dari segi ekonomi, mereka mempunyai status sosial yang lebih dibandingkan penduduk pribumi, sehingga banyak pribumi yang senang bisa menikah dengan pedagang muslim, sekalipun pedagang muslim tersebut mengajak mereka masuk Islam kalau memang mereka mau dinikahi. Baik, para santri sekalian, jadi tadi sudah diungkapkan di nomor 1 bahwa pada umumnya para pedagang dari Arab, dari Persia, dari India pada umumnya beragama Islam. Ternyata mereka mengembangkan usaha ataupun perdagangannya di Indonesia ini cukup mengalami kemajuan yang pesat juga, sehingga perdagangan yang mereka lakukan di Indonesia ini mengalami kemajuan yang sampai bisa dikatakan mereka bisa menguasai perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, karena mereka punya cukup banyak uang mungkin gitu, hasil dari perdagangannya yang cukup maju, sehingga banyak pribumi atau orang-orang Indonesia yang mau diajak nikah oleh mereka gitu ya. Dan mereka pun ketika menikah dengan penduduk pribumi, dengan penduduk Indonesia, mereka pun tidak sulit untuk memberikan syarat supaya penduduk di Indonesia yang belum beragama Islam untuk masuk Islam terlebih dahulu, sehingga mereka bisa menikah gitu. Baik, itu yang kedua, perkawinan. Kemudian yang ketiga, melalui jalur politik. Proses Islamisasi melalui media politik dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan antara penguasa dan pemerintahan. Setelah rajanya masuk Islam, hampir pasti rakyatnya juga masuk Islam. Baik, jadi tadi para pedagang muslim itu mengalami kemajuan dalam usahanya cukup pesat,
cukup berkembang sehingga mereka cukup menguasai di Indonesia dari sisi ekonomi. Nah, karena mereka cukup menguasai, jadi mereka juga bisa mudah berhubungan dengan pemerintahan di Indonesia. Nah, karena mereka sudah punya hubungan yang kuat dan mudah masuk ke dalam pemerintahan Indonesia, sehingga mereka tidak kesulitan untuk menyampaikan pesan-pesan Islam di tingkat para pejabat atau di tingkat pemerintahan. Nah, kalau sudah ada satu pemimpinnya di suatu daerah di Indonesia tersebut atau rajanya masuk Islam, ya pasti bisa dipastikan rakyatnya pun akan ikut masuk Islam. Baik, itu yang ketiga melalui jalur politik. Kemudian yang keempat yaitu jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan yang berupa pesantren-pesantren menjadi media yang efektif dalam proses Islamisasi di Indonesia. Di antara lembaga pendidikan atau pesantren yang pada masa awal perkembangan Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Sunan Ampel dan Sunan Giri yang terkenal sampai ke Maluku. Nah, sebetulnya banyak pesantren-pesantren yang lainnya yang dibangun, yang didirikan oleh para ulama atau para sunan, begitu ya. Baik, jadi setelah Islam mengalami perkembangan yang yang disampaikan oleh para pedagang Muslim tadi, kemudian juga orang-orang Muslim di Indonesia, mereka juga untuk menyebarkan Islam lebih pesat lagi, mereka banyak mendirikan lembaga pendidikan, yaitu yang pada waktu itu banyak berdiri pesantren-pesantren. Nah, dengan melalui pesantren-pesantren ini lebih mudah lagi pesan-pesan Islam bisa diterima di masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu kesenian. Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah dengan mengadakan pertunjukan seni, gamelan dan wayang, sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo dalam mengembangkan ajaran Islam. Baik, jadi di samping tadi mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, kemudian juga para Wali Songo, para Sunan menyempatkan untuk memasukkan pesan-pesan Islam melalui seni, yaitu diantaranya gamelan dan wayang. Nah, kenapa gamelan dan wayang atau lewat kesenian ini? Karena masyarakat Indonesia mereka juga punya kesenangan atau mereka senang atau sering banyak mengadakan pentas-pentas seni. Nah, yang paling sering diantaranya yaitulah dengan gamelan dan wayang gitu. Dan dari posisi itu juga ini para Wali Songo dan juga para Sunan atau ulama-ulama pada waktu itu ya ini menjadikan sarana untuk bisa mengembangkan lagi ajaran Islam. Nah, maka masuklah lewat gamelan dan wayang itu, gitu ya. Nah, antara lain seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Baik, jadi itu metode ulama terdahulu, metode para Wali Songo dalam mengajarkan Islam. Di antaranya lewat kesenian ini. Nah, ini juga harus menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dulu Wali Songo punya metode penyebaran Islam lewat kesenian. Nah, untuk itu kita sekarang di sini juga di era modern ini juga harus punya strategi, punya siasat, punya metode untuk menyebarkan Islam lebih modern lagi, punya metode untuk menyebarkan Islam lebih mudah lagi, gitu ya. Baik, jadi ini hikmahnya itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak kehabisan ide untuk terus menyebarkan Islam, karena memang itulah tugas kita sebagai umat muslim untuk terus berdakwah menyebarkan Islam. Baik, yang keenam, yang bagian akhir dari strategi dakwah di Indonesia ini yaitu melalui tasawuf, di mana para sufi mengajarkan tasawuf yang diramu dengan ajaran yang sudah dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Seorang sufi biasa dikenal dengan hidup sederhana, mereka selalu menghayati kehidupan masyarakat dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi maksudnya di sini jadi para sufi, gitu ya, orang yang beraktivitas dalam tasawuf,
Mereka juga ikut andil menyebarkan ajaran Islam, tapi yang mereka lakukan penyebaran Islam itu dengan cara membaurkan, dengan cara mencampurkan antara ajaran Islam dengan kebiasaan adat di masyarakat Indonesia. Sehingga ketika masyarakat di Indonesia mendengar atau ya mendengar ajakan Islam yang disampaikan oleh para tasawuf itu, ya mereka juga tidak aneh. Mereka sudah banyak mengenal melalui tradisi adat yang memang sudah biasa mereka lakukan, dan ternyata dicampurkan, dipadukan dengan ajaran Islam oleh para sufi tersebut. Baik, jadi sekali lagi itu metode dahulu yang dilakukan oleh para tasawuf. Ini artinya ini juga memberikan pesan, memberikan hikmah kepada kita bahwa kita pun sekali lagi jangan kehabisan ide untuk menyebarkan Islam dalam berdakwah ini. Kalau dulu para orang tua ada yang melalui kesenian, ada yang melalui tasawuf, ada yang melalui politik, dan tentunya di zaman modern ini kita juga harus bisa menyebarkan Islam lebih modern lagi, punya metode yang kreatif yang kita kembangkan. Baik para santri sekalian, nah inilah strategi dakwah Islam di Indonesia. Baik, untuk kajian atau pembahasan materi ISKI pada hari ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.